Shalom teman-teman semua. Balik lagi nih sama aku, Joe, dan Jessica. di kebaktian Tunas Remaja minggu ini. Bersyukur ya kita masih dikasih Tuhan kesempatan buat bisa beribadah walaupun masih secara online. Ya kita semua pasti berdoa supaya keadaan bisa makin membaik dan akhirnya kita bisa kembali ibadah secara tatap muka. Nah teman-teman, di ibadah kali ini aku sekarang mau ajak kita buat ambil saat teduh. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah teman-teman, kan Omikron lagi naik lagi nih. Mungkin teman-teman ada yang lagi kecewa nih. Kok tiba-tiba naik lagi ya? Padahal udah mau sekolah offline. Atau padahal udah bisa balik lagi nih jalan-jalan. Nah ternyata kita harus stay at home lagi. Nah teman-teman, lagu kali ini ngingetin kita nih, ngingetin aku, Kak Jessica dan juga kita semua bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, walaupun kadang nggak bisa dimengerti. Nah maka itu, yuk kita nyanyiin sama-sama, kita pahami dengan hati liriknya baris per baris, kita dengar Tuhan mau ngomong apa sih ke kita. Waktu Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kalau sampai detik ini, hari ini, kami masih bisa berkumpul untuk beribadah online bersama, walaupun kasus Omikron yang semakin meningkat. Bapa, bimbinglah ibadah ini dari awal hingga akhir, supaya firman Tuhan yang akan didengarkan bisa melekat di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Teman-teman pernah ngebayangin gak sih kebesaran Tuhan tuh sebesar apa buat kita? Dari awal pandemi sampai sekarang Omikron masih naik, dan kita juga gak akan tahu kapan ini akan berakhir. Dan cuma tangan Tuhan doang sih yang bisa ngasih kita kekuatan, walaupun kita kecewa, susah, sedih, sakit, semuanya. Yuk sama-sama kita naikin pujian ajaib Kau Tuhan.
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita katakan, tak terbayang kebesaran. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Teman-teman, pasti sampai sekarang pun kadang kita masih sering ngelakuin dosa. Mulai dari minggu lalu, bahkan bulan lalu, pasti ada aja dosa yang pasti kita lakuin. Nah, biar Tuhan mengampuni itu semua, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Broken Vessel. I'll be your
see your light in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengaku dosa kami ya Tuhan. Inilah dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Kau sucikan kami. Kami minta ampun atas segala kesalahan yang sudah kami perbuat. Ini kami bisa dibaharui dengan hati yang baru dan dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Buat kita siapin hati kita lebih lagi untuk mendengar firman-Nya. Yuk kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya, Ibu Tika, rindu untuk mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, Ibu Tika mengajak kita semua untuk bisa menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Saat ini kami rindu untuk boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa
mendengar firman-Mu dengan baik, dan mampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu juga Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah waktu untuk menanggapi Tuhan. Waktu untuk menanggapi Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ibu Tika akan membacakannya untuk kita sekalian dan anak-anak boleh membaca dari rumah masing-masing ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak yang kasih Tuhan, adakah dari antara anak-anak yang merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari mukanya Ibu Tika? Ayo, ada yang melihat kira-kira apa ya yang salah dengan mukanya Ibu Tika? Yes, benar. Ternyata mukanya Ibu Tika cemong. Ada sesuatu yang sepertinya mengganjal yang harus dibersihkan. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu Tika sedang bercermin, Ibu Tika akan melihat ada noda yang harus dihilangkan. Nah, putih-putih ini ya, nodanya ternyata sangat mengganggu. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, enak ya melihatnya karena mukanya Ibu Tika tidak ada yang cemong-cemong lagi, tidak ada yang coret lagi karena Ibu Tika sudah membersihkannya. Nah, pasti kalian juga sama nih, ketika kita sedang bercermin, terus ada sesuatu yang terasa seperti aneh, yang mengganggu di muka kita, di wajah kita, kita pasti akan mencoba untuk membersihkannya dengan kita mengelap muka kita dengan tisu ataupun dengan kain. Karena kita tidak mau kalau sampai orang lain melihat lebih dulu muka kita yang cemong-cemong. Dan itulah yang Ibu Tika tadi lakukan. Ketika sedang bercermin dan ternyata ada sesuatu yang aneh, Ibu Tika langsung membersihkannya dengan tisu. Dan kalau terlihat bersih seperti ini, pasti enak. Dan kita pasti akan percaya diri ketika kita berpergian ataupun bertemu dengan orang lain. Dan kalian pun pasti akan melakukan hal yang sama. Karena tidak mau kalau sampai orang lain terlebih dahulu untuk menegur kita saat ada noda di wajah ataupun muka kita. Nah, kira-kira nih, kalau sampai kita bercermin, ternyata kita menemukan ada noda di muka kita, apakah kita akan membiarkannya saja? Atau seakan-akan kita tidak pernah melihat ada noda di muka kita? Ketika kita bercermin, ada noda, langsung kita pergi. Tidak peduli kalau ada noda di muka kita. Pernahkah yang merasa seperti itu? Pernahkah yang melakukan seperti itu? Rasanya aneh sekali ya, ketika kita bercermin ada noda, tetapi kita pura-pura tidak melihat dan akhirnya langsung pergi. Kita langsung bertemu dengan orang lain tanpa kita membersihkannya. Mungkin orang lain pun akan merasa aneh sekali orang ini. Apakah orang ini tidak melihat ada noda di mukanya? Padahal kita melihat sendiri ada noda di muka kita, tetapi kita tidak mau membersihkannya. Nah, anak-anak, ternyata sering sekali kita tidak merespon sebagaimana mestinya terhadap apa yang Tuhan nyatakan di hidup kita. Dan inilah yang penulis Yakobus gambarkan. Seperti orang yang bercermin tapi langsung lupa apa yang dia lihat.
sudah baca Alkitab, tetapi abis itu langsung lupa apa yang sudah kita baca dan tidak melakukannya. Yakobus menyebutkan orang yang demikian sebagai pendengar firman saja, bukan pelaku firman Tuhan. Hidup kita tidak ada bedanya sebelum dan sesudah mendengarkan firman Tuhan. Seringkali ketika kita ke gereja, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, belum ada 1 jam. Bahkan ketika kita keluar dari pintu gereja, seringkali kita ditanya, firman Tuhannya tentang apa? Kita lupa. Apalagi untuk melakukannya. Seringkali kita tidak meresponi apa yang Tuhan sampaikan terhadap diri kita. Anak-anak yang kasih Tuhan, tanpa kita sadari, mungkin kita kerap menempatkan Tuhan seperti penyiar televisi, seperti penyiar radio yang menyampaikan berita di satu arah saja. Pendengar merasa tidak perlu menyampaikan tanggapan secara langsung, ataupun pendengar tidak perlu berinteraksi secara langsung dengan penyampai berita tersebut. Karena sang penyiar ataupun sang penyampai berita berada di tempat yang sangat jauh, sehingga kita tidak perlu untuk meresponi apapun. Kita lupa bahwa Tuhan sesungguhnya hadir dan menantikan kita menanggapi Dia. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan rindu untuk kita itu merespon apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan menganggap Tuhan sebagai penyiar radio ataupun penyiar berita di televisi yang kita sama sekali tidak meresponi apapun. Itu adalah sesuatu hal yang salah, sesuatu hal yang harus kita koreksi di dalam diri kita. Karena Tuhan mau supaya kita meresponi, supaya kita menanggapi, supaya kita berinteraksi terhadap Tuhan ketika Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita mendengar melalui video, melalui YouTube, ataupun ketika kita sudah ke gereja, firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita dengar saja, yang masuk telinga kanan kemudian keluar melalui telinga kiri. Tetapi ketika kita mendengar, kita masukkan ke dalam hati kita, kemudian kita renungkan, dan akhirnya kita lakukan. Apa ya yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Apa ya yang Tuhan tadi sampaikan yang harus aku lakukan dalam kehidupanku sehari-hari? Hari ini aku harus melakukan apa? Hari ini aku harus berkata apa? Itu yang harus kita nyatakan, itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengar saja, tetapi sungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita. Tidak hanya mendengar saja, tetapi sungguh-sungguh kita merespon atas apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Anak-anak kasih Tuhan, perlu kita tahu dan perlu kita ingat bahwa waktu teduh bukan hanya komunikasi satu arah. Bukan hanya Tuhan saja yang berbicara kepada kita. Waktu teduh adalah komunikasi 2 arah. Di satu sisi, kita menghadap dan mendengarkan Tuhan, tetapi di sisi yang lain, kita juga sekaligus menanggapi Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapi Tuhan? Yang pertama, kita dapat balik berbicara kepada Tuhan melalui doa. Firman Tuhan mendorong kita untuk mencurahkan isi hati kita kepadanya dan tidak menyimpan kekhawatiran kita sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Ya, benar sekali bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita yang seharusnya kita mencurahkan isi hati kita kepadanya. Selepas membaca dan merenungkan firman Tuhan, mungkin hati kita dipenuhi rasa syukur. Mungkin hati kita beroleh pemahaman yang baru akan karakter Tuhan. Mungkin terbesit penyesalan akan dosa yang kita lakukan. Mungkin juga kita teringat pada suatu kebutuhan yang spesifik, atau mungkin juga muncul banyak pertanyaan yang sebelumnya tak kita mengerti. Dan kita bisa membawa semuanya itu kepada Tuhan. Lewat doa kita bisa menanggapi Tuhan. Itu poin yang pertama.
kita harus meresponi Tuhan melalui doa, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan atas apa yang kita alami, atas apapun yang kita rasakan. Kita bisa berinteraksi kepada Tuhan, tidak hanya satu arah, tetapi dua arah. Meresponi, menanggapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga dapat menanggapi Tuhan melalui tindakan yang spesifik ataupun yang secara khusus kita bisa lakukan. Tuhan mungkin menggerakkan kita untuk mengerjakan sesuatu, misalnya dengan berdamai dengan seseorang. Bersegeralah melakukannya. Mintalah Tuhan menunjukkan tindakan yang spesifik yang dapat kita lakukan untuk menaatinya. Mungkin ada orang yang mencoba untuk menyakiti hati kalian, mencoba untuk membohongi kalian, mencoba untuk membuat hati kalian merasa terluka dan sakit. Mungkin saat ini kalian sedang merasa tidak baik-baik saja. Ada hal yang mengganjal di dalam hati kalian. Mungkin saat ini kalian punya rasa dendam, punya rasa sakit hati, punya rasa benci terhadap orang yang pernah melukai hati kalian. Dan ketika kalian bertemu dengan mereka, mungkin kalian akan mencoba untuk buang muka, meninggalkan mereka, atau mencoba untuk membalas dendam. Tetapi hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika kita mencoba untuk mendoakan mereka, ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk bisa mengampuni mereka, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Curahkanlah isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah mencurahkan hati kita, tentu Tuhan akan berbicara terhadap kita. Ketika kita sudah menyebut orang-orang di sekeliling kita yang mencoba untuk menyakiti hati kita, Tuhan pasti akan menggerakkan kita untuk kita bisa mengampuni mereka. Tentu tidak mudah untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, tetapi bukan berarti tidak bisa. Hal itu bisa kita lakukan karena kita memohon penyertaan daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan segala hidup kita di hadapan Tuhan, tentu Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hal itu bisa menunjukkan bahwa kita sudah meresponi atas apa yang Tuhan inginkan terhadap kita. Anak-anak kasih Tuhan, kebanyakan orang mudah lupa, apalagi dengan begitu banyaknya kegiatan sehari-hari. Pikirkan cara-cara kreatif untuk mengingat dan menerapkan firman Tuhan. Mungkin kita juga bisa membuat catatan. Catatan penerapan akan sangat membantu kita untuk mengingat atas apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pagi hari. Catatan untuk berdoa setiap pagi, setiap malam. Catatan untuk membaca Alkitab. Catatan untuk meresponi firman Tuhan dengan cara membantu orang-orang di sekeliling kita, mengasihi orang-orang di sekeliling kita, berbagi kepada orang yang membutuhkan, mendoakan orang-orang yang saat ini membutuhkan doa dan juga support dari kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak hanya dengan membaca saja, tidak hanya dengan merenungkan firman Tuhan saja, tetapi sungguh-sungguh kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Dari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, kita bisa melakukannya terhadap mereka. Anak-anak kasih Tuhan, setelah kita menerapkan dan juga membuat beberapa catatan untuk kita bisa lakukan sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan, kita juga perlu untuk mengevaluasinya. Apakah beberapa catatan yang sudah kita buat sudah kita lakukan? Apakah hal-hal yang sudah kita pikirkan untuk kita lakukan sudah sungguh-sungguh kita nyatakan terhadap orang-orang di sekeliling kita? Evaluasi itu penting, supaya kita tahu kapan kita harus memperbaiki, supaya kita tahu apa yang harus kita perbaiki.
dan supaya kita bisa melangkah ke depan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik ketika apa yang sudah kita catat mungkin belum terlaksana. Kita juga bisa mencari teman-teman yang dapat dipercaya. Dan kita bisa membuat sebuah komitmen bersama untuk saling berbagi berkat, untuk saling mendoakan, untuk saling bersama-sama memberikan support dan dukungan terhadap teman-teman kita. Anak-anak kasih Tuhan, tentu kita harus ingat bahwa semua agenda yang sudah kita buat dan kita rancangkan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap perancangan, agenda, ataupun catatan apapun yang kita rindukan kita dapat untuk melakukannya. Saat kita meminta, memohon, dan berserah kepada Tuhan dengan apa yang sudah kita rencanakan dan sudah kita agendakan, tentu Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk kita bisa melakukannya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kehebatan diri kita sendiri. Karena tanpa Tuhan, kita tidak mampu untuk melakukannya. Biarlah firman Tuhan kita pada hari ini dapat menolong kita, dapat membantu kita untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa firman Tuhan tidak hanya semata-mata kita dengar, tetapi nyata kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, boleh kami nyatakan, sehingga kami boleh meresponi firman-Mu dengan melakukan apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan turut campur dalam setiap agenda-agenda yang akan kami buat dan kami rancangkan. Biarlah apa yang kami rancangkan seturut dengan kehendak-Mu dan kami sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bertemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Dan seperti biasa, persembahan bisa teman-teman lakukan dengan mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau teman-teman kumpulkan di amplop lalu dibawa ke gereja. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, kita sambil nyanyikan lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Mungkin tidak seberapa, tapi kiranya agar persembahan ini bisa Kau pakai untuk gerejamu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati Tuhan setiap yang sudah memberi. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gerejamu, Gereja Yesus Ketapang. Kiranya Kau pimpin agar gerejamu bisa terus menjadi saluran berkat. Berkati setiap pengurus, pelayan, dan jemaat yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan negeri kami. Kiranya Tuhan pimpin agar kami bisa segera pulih dari pandemi COVID-19 dan akhirnya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman boleh mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa ya teman-teman. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.